teruntuk keluarga sahabat nyanyi pujian dimanapun Anda berada. Kiranya penyertaan Allah Tritunggal menjadi bagian di dalam hidup saudara. Keluarga sahabat nyanyi pujian, ancaman resesi global tahun depan memunculkan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi sebagai orang percaya, apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi hal ini? Sebelum saya melanjutkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa terkasih, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga sahabat nyanyi pujian, satu bagian di dalam firman Tuhan, Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setidaknya ada dua hal yang menjadi perenungan kita saat ini dengan tema fokuslah pada hal yang utama. Hal yang pertama, fokus utama orang percaya itu adalah Tuhan. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang harus menjadi fokus utama dalam hidup manusia, terlebih dalam hidup orang-orang percaya. Makan, minum, pakai, itu semua merupakan kebutuhan kita, bahkan dianggap sebagai kebutuhan primer. Tetapi itu bukanlah hal yang utama. Bukan hal itu yang harus membuat kita segala sesuatu perhatian kita tertuju kepada hal itu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang harus menjadi fokus utama di dalam hidup kita. Ada orang-orang yang untuk memperoleh makan, minum, pakai mereka bekerja banting tulang. Bahkan untuk beribadah pun dianggap sebagai hal yang membuang-buang waktu. Tapi bagi orang-orang percaya, firman Tuhan ini jelas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah kehendak Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus katakan, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk rohani. Tetapi iblis menipu manusia sehingga berpikir bahwa fokus utama itu adalah hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang nampak, hal-hal yang untuk kebutuhan jasmaninya. Jangan tertipu saudara. Firman Tuhan ingatkan kepada kita sebagai makhluk rohani, fokus utama hidup kita itu adalah Tuhan. Mazmur 127 ayat 2 katakan, sia-sialah kamu bekerja, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kenapa? Dikatakan sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Setidaknya ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan harus menjadi utama di dalam hidup kita, prioritas utama di dalam hidup kita. Maka berkat Tuhan itu pasti akan kita nikmati. Bagian yang kedua, dampak bagi orang percaya. Dampaknya bagi kita jika kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita itu apa? Dikatakan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makan, minum, pakai, hal-hal yang dikejar-kejar oleh orang sampai mengabaikan Tuhan. Tuhan katakan kalau fokus hidupmu adalah Tuhan, maka semuanya itu Tuhan berikan sebagai bonus, tambahan. Bonus itu kan sesuatu yang kita peroleh tanpa harus membayar, bukan? Ajaran ini juga berarti bahwa kita harus bekerja, tetapi juga harus mengutamakan Tuhan. Kadang orang berpikir, oh ya Tuhan akan menambahkan kepada aku, jadi tidak perlu bekerja, berdoa saja. Itu hal yang keliru. Kita harus bekerja dan juga berdoa. Kita berdoa, tetapi juga harus bekerja. Itu seimbang namanya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidup yang kita jalani ini dengan ancaman resesi global bagi orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan, biarlah itu tidak menjadi ancaman bagi kita, tetapi itu menjadi landasan bagi kita untuk berpegang pada Kristus, kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus. Mazmur 34 ayat 11 katakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa muda menjadi kuat, tetapi ketika dalam keadaan kekeringan, tandus, apa yang terjadi? Singa-singa yang kuat itu menjadi merana karena sulit mendapatkan makanan dan air. Tetapi dalam keadaan yang kering itu, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jangan khawatir akan hidupmu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan ini secara nyata di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Biarlah Roh Kudus menolong setiap keluarga sahabat nyanyi pujian dimanapun mereka berada, agar tidak tertipu oleh situasi di sekeliling mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat Immanuel menjadi bagian semua keluarga sahabat nyanyi pujian dimanapun berada. Sampai jumpa.